Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Usuntunasana. Pada kali ini saya akan membawakan materi tentang sadar hukum. Mana masih semangat anak-anak? Sadar hukum. Ya, materi ini di dalam suatu negara, di sini sangat dibutuhkan yang namanya hukum. Yang mana hukum ini berfungsi untuk mengatur tata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang kukuh oleh penguasa atau pemerintah. Nah, hukum juga diartikan sebagai undang-undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Kemudian, adapun fungsi dari hukum di sini adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Kemudian yang kedua, sebagai alat untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan. Yang keempat adalah alat perubahan sosial atau penggerak pembangunan. Yang kelima, sebagai alat kritik yang mana bisa digunakan apabila di satu pemerintahan di sini terjadi hal yang tidak sesuai dengan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara tersebut. Kemudian yang keenam adalah untuk menyelesaikan konflik atau pertikaian yang terjadi baik antar golongan ataupun masyarakat pada umumnya. Kemudian adapun hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum, di sini yang pertama adalah pengetahuan hukum, yang mana peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan berdasarkan prosedur yang sah dan resmi oleh pemerintah, sehingga masyarakat diharapkan telah mengetahui dan bisa melaksanakan hukum tersebut. Kemudian yang kedua, pemahaman hukum, yang mana perundang-undangan yang mana di sini masyarakat telah memahami tujuan peraturan dibuatnya perundang-undangan tersebut. Nah, pemahaman di sini bisa berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, karena adanya perbedaan pola pikir dari seluruh anggota masyarakat. Kemudian yang ketiga, penataan hukum, yang mana penataan hukum di sini dapat menjaga hubungan baik antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Di antaranya adanya lembaga hukum, dibuatnya lembaga peradilan di negara kita, yang mana lembaga peradilan ini terdiri dari peradilan tata usaha negara, peradilan umum, dan peradilan agama. Kemudian yang keempat, pengharapan terhadap hukum dapat menciptakan, di sini diharapkan dengan adanya hukum dapat menciptakan perdamaian dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kelima, peningkatan kesadaran hukum, yang mana bisa dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur, yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada anggota masyarakat melalui sebuah sosialisasi yang dilakukan secara bertahap dan dengan perencanaan yang matang. Kemudian adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, yang pertama adalah faktor hukum itu sendiri, yang mana dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja. Apabila undang-undang itu sudah dibuat, kemudian bisa dijalankan, maka hukum akan dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah faktor penegak hukum. Faktor penegak hukum yang dimaksud adalah pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, seperti contohnya kepolisian, kemudian kejaksaan, peradilan, dan juga advokat. Itu adalah aparat penegak hukum. Di antaranya bagiannya adalah TNI dan Polri yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah sarana atau fasilitas yang mendukung terhadap penegakan hukum. Contohnya seperti adanya tenaga manusia yang terdidik dan terampil.
Kemudian peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, serta adanya organisasi yang baik, yang terorganisir, yang dikelola dengan baik. Kemudian faktor masyarakat, yaitu di mana? Yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Itu adalah faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Kemudian apabila di dalam lingkungan masyarakat, di sini diberlakukan adanya norma. Nah, norma di sini berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Norma terbagi ke dalam beberapa bagian. Ya, di antaranya adalah norma agama, norma hukum, kemudian norma susila, dan norma adat. Yang mana di sini norma hukum adalah norma yang sanksinya tegas dan nyata, yang mana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian kesadaran hukum di sini berkaitan dengan kesadaran atau nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada. Nah, mungkin kesadaran hukum ini yang masih kurang dalam lingkungan masyarakat. Kurang adanya pemahaman, kemudian kurang adanya sosialisasi dan kesadaran sehingga hukum tidak bisa berjalan dengan baik di negara Indonesia, yang mana negara Indonesia adalah negara hukum dan peraturan hukum yang tertinggi atau hukum formal di negara kita adalah Undang-Undang Dasar. Nah, contoh yang sering terjadi di kalangan remaja di sini terjadinya pelanggaran, ya, yang mana pelanggaran yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah pelanggaran berlalu lintas. Ya, contohnya seperti pelanggaran berlalu lintas di sini, tidak menggunakan SIM, kemudian tidak menggunakan helm, ya, tidak mematuhi peraturan atau lampu-lampu lalu lintas, serta melanggar marka jalan. Kemudian banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika, ya, narkoba yang umumnya terjadi di kalangan remaja. Kemudian yang ketiga terjadinya kenakalan remaja seperti halnya pergaulan bebas ataupun seks bebas. Nah, yang mana semua itu juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, di mana mereka bergaul, ya, terbentuk dari lingkungan yang seperti apa. Ya, tentunya di sini keluarga menjadi fondasi dasar dalam pembentukan kepribadian dan karakter siswa, yang menentukan ia memiliki atau tumbuh menjadi karakter yang baik atau tidaknya di sini seiring dengan pergaulan yang mereka jalankan. Ya, maka kita harus berhati-hati ketika memilih teman di dalam pergaulan. Ya, pergaulan yang baik mungkin di sini adalah pergaulan yang baik adalah pergaulan yang luas, ya, tanpa membedakan adanya teman, tetapi dengan kita harus bisa memfilter terlebih dahulu mana yang baik dan mana yang kurang baik. Maka diharapkan sebagai warga negara Indonesia di sini bisa menjalankan hukum dengan baik, mentaati peraturan dengan bijak, menjadi bagian dari warga negara yang menjalankan hukum tersebut. Kemudian contoh lain, apabila di lingkungan sekolah kita adanya tata tertib, ya, yang berlaku di dalam lingkungan sekolah, yang mana ini diterapkan dengan tujuan adalah untuk menciptakan ketertiban di dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Ya, intinya untuk menjalankan masyarakat yang dikatakan sadar hukum ini adalah masyarakat yang bisa menjalankan hukum tersebut dengan baik, dengan kesadarannya. Ya, karena mereka dengan ilmu pengetahuan yang telah
mereka miliki, sehingga mereka bisa menjalankan hukum tersebut dengan penuh kesadaran. Nah, diharapkan ketika siswa dalam satu sekolah bisa menjalankan tata tertib, itu bagian dari adanya sadar hukum di dalam lingkungan sekolah. Ya, begitupun ketika terjun dalam dunia masyarakat, ya, atau misalkan dunia kerja, yang mana mereka memiliki satu aturan yang perlu dipatuhi. Maka mau tidak mau sifat dari hukum tersebut adalah bersifat mengikat dan memaksa dan berlaku untuk semua anggota masyarakat tanpa terkecuali, tanpa melihat perbedaan status dan lain sebagainya. Nah, itu sedikit materi yang berhubungan dengan sadar hukum. Ya, mungkin dicukupkan materi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.